Ya, salam sehat. Sistem IPO ya, atau sering disingkat dengan inisial public offering, ya, sebuah riset ya, Sabtu 26 April 2025, tinjauan secara chart. Ya, kita langsung ke data aja ya. Jadi dari data yang saya punya ya, itu ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saham yang IPO oleh MNCN Sekuritas atau MNC Sekuritas, yaitu disingkat dengan EP ya. Yaitu saham MSIE, baik TOSK, SMLE, PART, Spray, Udang, Meja, Naik, dan Smile. Dari 10 saham itu ya, 5 berhasil naik dan 5 turun ya, jumlah 10. Jadi misalnya ini contoh MSIE, dari harga IPO yang 100 sekarang 18 harganya. Kemarin hari Jumat naik turun minus 5%. Turun secara selama IPO ya, sampai sekarang itu turun 82%. Kalau kita ingin kembali ke harga 100, perlu kenaikan yang 456% baru harga 18 ini kembali ke harga IPO 100. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini tadi cerita tidak sukses ya. Yang SMIL ini cerita sukses ya. Jadi dari harga IPO yang 100, sekarang harganya udah 535. Hari kemarin naik 7%. Perubahannya selama dia IPO atau sepanjang hidup dia, yaitu SMIL, itu naik 435% ya. Jadi dari 100 ke 535 naik 435%. Nah, kalau mau turun ke harga IPO itu perlu penurunan 81%, dia akan kembali ke harga IPO 100. Ya, dan seterusnya. Jadi itu cara baca dari tabel ini ya. Di sini ada tanggal IPO. Nah, kita akan lacak atau kita akan tampilkan IPO atau chart ya, IPO saham ini ya selama hayatnya. Nah, di sini kita coba pesen IPO dari iPod ini via HP ya. Ini saya juga nggak paham betul. Ini adik yang bantu mencoba offering atau beli saham yang baru IPO. Ya, sahamnya dengan nama saham DKHH. Rencana beli sekitar 10 juta ya, dengan harga sekian dan jumlah lot sekian ya. Ini belum tentu ini di ACC semua 870 lot ini, paling ya katakanlah 10%, 5%, apa 2% ya, tergantung ya. Karena ini sedang berjalan. Ya, di sini permintaan awal atau di sini order book building yaitu tanggal 24 April sampai 28 April ya. Kemudian penawaran umum 8 Mei sampai 5 Mei 8 sampai 8 Mei. Nah, menurut ya penasehat investasi saya ini bisa mundur. Nah, maka disarankan buy pas saat tanggal penawaran umum ya. Jadi jangan pas permintaan awal ya, takutnya mundur. Ya, dengan harga harga DKHH ya, itu ranknya 100 sampai 132. Katanya kalau harganya mendekati 132 itu pertanda saham itu bagus. Katanya ya, kita belum riset. Itu sekilas pesan IPO dari smartphone
Android dari sekuritas iPod. Ya, ini tadi udah ya. Jadi kansnya kalau kita beli dan hold ya, itu kansnya 50%, 50%. Ya. Di gagal 5 atau ini 5 ya, merahnya nggak pernah gagal, hijau ini berhasil. Ya, itu kita baru ke chart. Sebentar kita siapkan data dulu biar nggak terlalu lama. Tentang data saham IPO dari MNC Sekuritas. Ya, kita mulai dari saham yang pertama yaitu MSIE. Bukan MSCI, tapi MSIE. Ya, kita ke ya. Kita ke chart yang telah dipersiapkan yaitu chart iPod dari websitenya ya. Coba kita ketik MSIE. MSIE. Ya, ini harganya udah 16-an ya, harga dapat dilihat di tabel ya, harga yang terakhir ya. Nah, ini adalah contoh cerita gagal. Ya, contoh cerita gagal. Nah, di sini harga 100 turun ke 90, turun terus, bahwa ini nggak bisa jual ini ya. Nggak bisa jual, nggak bisa jual, nggak bisa jual, nggak bisa jual. Nah, baru hari yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, baru bisa jual. Bayangkan rugi berapa persen itu. Ya, ingat saham itu high risk, high return, jadi jangan mikir cuannya aja, ancuannya juga dipikirkan ya. Tidak semua harus cuan, enak betul kalau harus cuan, ngapain kerja, kita trading saham aja. Tapi kenyataannya memang ya begitulah, pahit, tidak semudah melantai, tidak mudah melantai saham. Ya, itu MSCI ya. Jadi ini gagal, kita gagal. Kebetulan yang pertama ini banyak gagalnya ya. Yang apa-apa. Sekarang TOSK. Ya. TOSK. Ini juga cerita gagal. Nah, ini kita intinya kita di hari pertama aja ya. Jadi MSIE itu tadi gagal di hari pertama. Sedangkan ini baik ya. Itu harga IPO-nya di 278 ya. 278 ya. Kalau MSIE tadi sekarang closing kemarin harganya 18, jadi harga IPO 100, closing kemarin 18, jadi turunnya sangat jauh. Kemudian baik ya, baik ini harga 100, coba ya. Harga 100 di sini ya, 100. Nah, hari pertama ini naik ya. Hari pertama ini naik. Ya, dari harga 100 kita sampai berapa? Katakanlah naik 30%-an ya. Bentar. 100 ya, 100. Tahu ini gimana nih? Bentar ya. Oh, ini libur ya, karena ini suspend. Ini libur, hari libur ini. Libur 2 hari, mungkin ini Jumat nih ya. Nah, seperti ini kan libur ini. Libur. Ya. Jadi intinya harga pertama tuh naik. Terus koreksi. Sampai sekarang tinggal di harga 50. Ya. Ya, kita konsentrasinya hari pertama aja ya. Hari pertama, kedua, ketiga lah ya. Kecuali kasus khusus. Misalnya saham
anaknya raja, ratu ya. Terus saham punyanya Boy Thohir atau Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, itu kakaknya kakaknya Erick Thohir. Itu kasus khusus itu, karena itu saham konglomerat. Nah, ini kan bukan saham konglomerat ya, bukan saham konglomerat ya, lebih hati-hati. Kalau saham konglomerat biasanya lebih santai ya. 100 ya, intinya 100 sempat naik ke 130-an ya. Nah itu, nah ini berhasil di hari pertama ya. Hari kedua udah koreksi ya. Koreksi jika saya salah ya. Itu jadi baik itu walaupun gagal tapi di hari pertama berhasil. Kemudian TOSK. Loh, ini apa? Oh baik, coba baik ya. Oh ini tuh, bentar. Baik. Oh ini baik ya. Bentar ya, ada saran sedikit. Tadi MSIE yang pertama, kemudian ini baik. Ada ralat sedikit ya. Baik ditutup di angka Rp71 ya. Nah ini Rp71 warna hijau. Nah di hari pertama dari dia baik itu di 278. 278. Jadi ini ya ceritanya. Jadi hari pertama itu naik dulu. Open di sini naik ya. Sampai sini. Di 346-an ya. Ini 300. Oh ini 346. Kemudian koreksi. Turun di 210. Jadi 278 ya, harga IPO-nya turun ke 210 dan turun terus. Ya, ini cerita gagal ya. Waktu pertama IPO. Kemudian TOSK ya. TOSK. Nah, ini harga sekarang 50 ya. Harga IPO-nya 125. Ya, hari pertama sempat 125 ya. Naik tertingginya di 168 ya. 168. Tetapi kemudian tutup di 130 ya. Jadi TOSK masih cuan ya, maksudnya dalam arti kalau kita biarkan ya, kalau kita ready ya kita pas buka langsung jual, misalnya kita jual di 20% misalnya, laku ya, misalnya laku kan, ini karena ini volumenya besar kayaknya pasti laku ya, laku udah. Tapi kalau kita biarkan itu hari pertama kita masih cuan spasi 5 ya, 125 ya, ditutup di 130. Jadi ada Rp5 per lembarnya untungnya. Nah, tapi hari kedua naik dulu ini ya, naik dulu kemudian koreksi ya. Nah, katakanlah ini kalau kita trader ya masih berhasil sih, tapi katakanlah gagal ya. Dan secara keseluruhan kalau kita biarin memang gagal TOSK itu, kecuali hari pertama ya. Itu pun kalau kita jual di hari pertama pas di jam-jam awal sebelum dia turun ke 130 ini. Kemudian SMLE. Ini IPO di 175 harganya IPO ya. Sekarang harga terakhir di 113.
Ini kan 113. Ya, 113 di sini 100. Iya, 13 yang warna merah ini ya. 113. Nah, kita di hari pertama konsentrasinya kita karena IPO di 175. Jadi 175 anggaplah di sini. Nah, ini ya. Jadi hari pertama naik. Ya. Hari kedua juga naik ya. Ini hari pertama naik, hari kedua naik, hari ketiga turun. Tapi masih di 222. Hari keempat baru kembali ke hampir modal ya. Ini 180, sedangkan ini 175 itu harga IPO-nya. Ya, 175 ya. Jadi sampai hari keempat itu masih di atas harga IPO. Dan seterusnya ambles, naik, ambles, sekarang di angka 113. Jadi 35% minus di bawah harga IPO. To smile. Kita yang berikutnya adalah part. Ya, part itu harga IPO-nya di 105. 105. Ya, bentar, 5 Juli betul nggak 5 Juli? Part di ya 5 Juli betul ya, 5 Juli ini 5 Juli kan? Nah, ini 5 Juli tuh, 5 Juli ya 2024 ya. Harga di 105 harga ya, 105. Jadi naik dulu sampai 100 berapa ini? Ya, dari tertingginya ini ya, 134. Bukan tertingginya ya, intinya sampai open di 134, kemudian turun di 131-an. Jadi untung karena harga IPO-nya 105. Hari kedua turun lagi. Tutup di sini 110, masih untung kan? Oh, enggak, Ding. Oh, masih untung karena 105 part ya. Ini ditutup di 110 ya. Tuh, jadi kalau kita hari pertama jual untung ya. Jadi MNC jangan berlama-lama lah intinya ya. Karena dari MSIE ini yang paling betul-betul ya gagal total ya. Tapi yang lainnya walaupun gagal, tapi kalau kita jual di hari pertama masih untung. Ya, itu ya. Itu SMI Smile ya, SMLE ya. Terus walaupun ini naik lagi ya. Nah, jadi kalau IPO ya, kita jangan berpikir, apalagi kalau MNC ya, underwriter-nya jangan berpikir hold 5 hari, 4 hari gitu ya. 3 hari gitu. Jangan. Ya 1 hari lah, hari pertama ya. Itu langsung dijual. Ya, atau lihat sikon sebetulnya ya, tapi ya intinya hari pertama itu penting sekali karena ini MNC bukan saham konglomerat ya. Kalau saham konglomerat lebih safe ya. Kemudian part, sudah ini part ya, Ciputra Perdana part 105. Kemudian kita ke yang Brasil, yaitu yang Brasil secara keseluruhan ya, dari sepanjang emiten IPO, sepanjang emiten hidup dari lahir sampai sekarang. Ya, SPRE. SPRE.
Nah, ini ya. Closing di 200 ya, hari Jumat kemarin. Nah, ini cerita bagus. IPO naik terus sampai 392 ya. Ini cerita. Nah, ini memang kalau ini cerita berhasil ya. Jadi semua tidak di saham ya. Tidak mudah. Kita harus ya siap dengan segala resikonya. Yang penting memitigasi tadi apa resiko ya. Jadi memanajemen resiko lah ya intinya. Supaya kita cuan dan bertahan di saham atau bisa jadikan saham sebagai passive income. Itu spray ya, spray itu cerita sukses. Kemudian oh ya, spray tadi 105 ya. Maaf tadi. 125 ya. Harga apanya? Harga IPO-nya 125. Sekarang harga di 198. Ya, 198 ya. Ini kok mana ini 198 enggak ada ya. Pokoknya intinya 198 ya. Atau mungkin data saya salah, tapi cuma selisih 2 rupiah, jangan dipermasalahkan atau jangan terlalu dimasalahkan ya. Spray. Kemudian UDNG, udang ya. Nah, ini juga cerita ya kalau kita hold sukses ya, tapi kita lihat hari pertamanya karena tutup di 178. Udang harga IPO-nya 100 ya, jelas lebih dari harga IPO. Nah, kita hari pertamanya, pedomannya tetap hari pertama. Ya, seolah-olah kita cuma pegang dari pertama maksimal hari kedua ya. Karena kita lihat emitennya. Emitennya bukan emiten punya konglomerat. Jadi udang itu IPO tanggal 31 Oktober. Ya, ini pas langsung hijau ya. Karena ini memang cerita sukses udang 100 ya. Sekarang di 162. Saya lihat. Coba kita lihat order book ya. Takutnya tidak ada pembanding. Ya. UDNG. Nah, ini 162 ini apa ini? Oh iya ya. Maaf ini ya, karena data ini nge-link ya. Jadi linknya belum saya buka, ini kan asalnya nggak ada. Jadi datanya nggak tahu ini harga data berapa, tahun berapa ya. Tapi nggak masalah. Kita intinya chartnya, ini kan harga terakhir. Ya. Nah, padahal kita konsentrasinya di harga awal ya. Karena kita mau ngincar IPO. Ya. Ya, ada kesalahan data di last price harga sekarang ya. Ya, nggak apa-apa, tapi kita konsentrasi di hari pertama yaitu udang IPO di 31 Oktober. Ini ya. 31 Oktober di sini. Nah, dekat mouse pointer ini plus nah 31 Oktober naik dia hijau. Ya. Hari kedua naik juga, hari ketiga baru turun ya. Harga IPO di udang di harga 100. 100 pertama close di 110. Ya, 110. Hari berikutnya naik sampai 120 sebelum koreksi, ada yang koreksi di sini. Ya. Itu udang. Nah, sekarang meja.
Ya, ini harga terakhir di 162, yang betul ini ya. Harga terakhir di 162. Harga IPO di 103, jadi masih cuan juga kalau kita hold. Maka ini termasuk contoh yang berhasil. Tapi sekali lagi kita konsentrasi di hari pertama saja. Hari pertama, kedua, ya, ketiga. Yang jelas hari pertama itu utama, hari kedua lihat option, lihat pertimbangan hari pertama. Ya, hari ketiga ya lihat pertimbangan hari pertama dan hari kedua. Ya. Meja ini IPO di 12 Februari. Ya, 12 Februari 2004. Di mana hari pertama naik ini. Tapi sama apa tadi ya? Saham meja ya. Maklum ini dah umur jadi suka lupa. Meja ya. Ini di 113 ya. Di mana IPO di 100 atau harga IPO di 107. Oh, ini sempat turun dulu nih. Deg-degan ya. Sempat turun di sini. Tapi ini open ya, open langsung naik 113-an, kemudian turun sampai ini 93 ya, low-nya 93, tapi kembali lagi ke atas ke 103 lagi. 113 ya. Ke 113. Jadi hari pertama tetap naik, hari kedua turun di bawah masih di atas harga IPO Rp2, 103 ini 105 ya. Hari ketiga turun di bawah 100 terus tapi naik ya. Kita anggaplah tetap hari pertama jual. Jadi intinya kalau kita mau hari pertama jual banyak cuannya ya. Kecuali kasus khusus yang paling atas yaitu harga MSIE, atau Anda bisa bandingkan dengan chart di video ini yang pertama. Nah, kita menuju ke last one, yaitu saham naik. Iya, tutup di 390 ya. Sedangkan harga naik harga IPO-nya 107. Jadi cerita sukses kalau kita hold. Nah, ini low-nya di 128, padahal harga IPO-nya 107, jelas naik. Nah, ini naik ya. Jadi tutup di hari pertama itu sampai 143 tutupnya ya. Itu ya. Kita lihat tanggal IPO-nya 13 November, betul 13 November, naik ke puncak gunung ya. 107 harga IPO-nya. Ya, intinya naik, hari pertama naik, hari kedua naik, hari ketiga naik, hari keempat naik, terus turun, dan seterusnya. Ya. Nah, kita ke saham yang terakhir, ya, saham Smell. Ya, saham Smell itu di angka 100, sedangkan ini 97 low-nya ya. Sempat turun di hari pertama, tapi bukan di hari pertama. Ya. Kita perbesar. Ya, ini tanggal IPO tanggal 13 Mei. Oh, 12 Mei ya. Ya, 12 Mei, betul. Jadi langsung naik arah di sini hari pertama. Hari kedua ini harga berapa ini? Harga 135 ya. Ya, 100 ke 135 itu 35%, jadi arah betul ini 135. Kemudian lagi 182 arah lagi. Ketiga naik lagi, hari ketiga. Terus koreksi. Jadi hari ketiga itu koreksi ini di sini 178. Sebelumnya ini sampai 182, ini 178. Jadi arah 1, 2,
arah 2 kali ya. Yang ketiga naik tapi tutupan atau closing atau last price di merah, itu 170. Nah, itu ya. Nah, ini di 456 ya, 456. Saya kira itu ya. Maaf ada kesalahan tadi masalah harga yang terakhir karena data kurang lengkap yang tampil di monitor di layar monitor karena Excel-nya nggak ada, jadi datanya nggak ada. Jadi datanya yang terutama yang last price itu agak ngacau. Kalau yang harga IPO-nya enggak sih, karena ini harga awal berdirinya perusahaan tersebut. Saya kira itu aja ya, cukup ya. Tinjauan chart saham-saham IPO di mana underwriter-nya adalah underwriter dari MNC atau terkenal dengan atau milik ya dari underwriter atau sekuritas, di sini sekuritas MNC Sekuritas yaitu milik Haritano atau MNC Group. Cukup, salam sehat.